Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Hadratul kurama wal fudala yang sangat saya muliakan, para alim, para ulama, wabil khusus guru kita Dr. Buya Rozi, Allah bisalamah wal afiyah. Amin. Dan yang saya muliakan juga pendiri dan juga pengurus dari Yayasan Nurul Hayat, ada Bapak Maulik Latif, dan juga Direktur Muda Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, Bapak Ustadz Heri Latif, gitu. Jadi F semua betul. Untuk sajak ya, supaya bersajak bisa pas bila arud. Nah, yang saya muliakan hadirin wal hadirat, maksud saya hadir di lokasi, dan hadir out itu yang di YouTube di channelnya Nurul Hayat ya. Dan juga alhamdulillah ada sahabat saya Ustadz Muwafiq, kiai, para ustadz yang semua hadir. Yang mohon maaf kalau saya sebut satu persatu, baru zuhur selesai nanti. Alhamdulillah, untuk Buya Rozi saya kira sudah ghaniyun anis syarhi, tidak perlu dijelaskan karena syarahnya sudah begitu banyak. Alhamdulillah, beliau diantara termasuk para ulama, para kiai kita yang kemudian tampil di medsos dengan kualitas keilmuan yang betul-betul mumpuni. Di samping ada Gus Bahat, kemudian ada Buya Yahya dan guru-guru yang lain. Alhamdulillah kita bisa menimba ilmu untuk kemudian tidak hanya memperkuat pengetahuan yang telah kita terima dalam ahli sunnah wal jamaah, tetapi juga lebih dari itu banyak ilmu tazkiyatun nufus, banyak ilmu penyucian jiwa yang kemudian seperti beliau katakan tadi, kalau berdebat terus kapan kita wusulnya. Kira-kira pengantar ini sudah bisa di-understand ya? Yes. Kalau dilihat dari mantuk-mantuknya ini insya Allah sudah mantuk-mantuk understand. Baik Bu ya, ingin saya sampaikan terlebih dahulu, panjenengan yang berguru kepada Profesor Dr. Ali Mustafa Yaqub, saya kira tidak diragukan lagi kepakaran dan keilmuan beliau. Kira-kira apa yang menjadi sebab khilafiyah para ulama, baik di dalam fikih, di dalam akidah, dan seterusnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ba'du. Langsung nembak. Kenapa ada khilafiyah setelah Rasulullah? Betul, setelah Rasul. Jangankan setelah Rasulullah, fi hayatihi, dalam masa hidupnya sudah terjadi khilafiyah. Hadis Bani Quraizah yang kita sering hafalkan, Nabi mengutus diplomat. Beliau mengutus diplomat ke Bani Quraizah. Bani Quraizah ini Yahudi paling maju. Kalau di Indonesia, Cina yang menguasai ekonomi di Madinah. Apa kata Nabi? La yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraizah. Jangan kamu sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Ini penafsirannya dua. Dua itu penafsirannya ketika di tengah jalan muncul penafsiran yang kedua. Jadi mereka memahami sholat asar mesti di. Nah itu masih sama waktu awal berangkat. Hadis Sahih Bukhari ini. Sampai di tengah jalan, matahari sudah mengenai ufuk, artinya hampir terbenam, hampir ghurub. Lalu pecah dua sahabat. Apa kata salah satunya? Kita sholat di sini, matahari sudah mau terbenam. Apa yang kata yang kedua? La, yaqulu sallallahu alaihi wasallam, la yusalliyanna alaikumul asra illa fi
Bani Quraidah. Ternyata yang pertama memahami, bergegaslah ke Bani Quraidah sehingga dapat sholat asar di sana. Kalau nggak dapat, ya sudah sholat asar di mana aja. Itu pemahaman kelompok yang pertama. Kelompok kedua tidak. Apa yang tertulis nggak boleh dirubah, nggak boleh dipahami keluar. Ya, kita sebut teks tualis. Kelompok-kelompok lafziyun istilahnya. Dan itu hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Imam Nasai malah mengumpulkan riwayatnya lebih banyak lagi. Nah, berdasarkan riwayat ini, al-ikhtilaf masyru' fi zamanin Nabi SAW. Ikhtilaf itu memang sudah sunatullah, sudah disyariatkan, sudah terjadi. Masyru' itu bisa berarti boleh, bisa berarti suatu yang memang kenyataannya begitu. Gimana? Berarti bukan ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam, lakin fi hayati, di masa beliau masih hidup. Ini yang paling fenomenal, ya. Ada lagi ikhtilaf di masa Nabi, tapi keluar ikhtilafnya setelah Nabi wafat. Contoh, an-Nabi la yashrab illa wa huwa jalisan, illa wa huwa jalisun. Nabi kalau minum pasti duduk. Tapi Sayyidina Ali hinama syariba ma'a Zamzam syariba qa'iman. Jadi Sayyidina Ali ketika minum air Zam-Zam, beliau minumnya ya qa'iman, dia berdiri. Kata beliau, ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yashrabu ma'a Zamzam qa'iman. Air paling mulia itu Zam-Zam. Air paling mulia Zam-Zam, Nabi itu minumnya berdiri. Gimana tuh? Kawan kita kalau sudah ada ustadz minum berdiri langsung majruh, langsung ini ustadz gak benar, gak aswaja, gak harus sunnah, do'if. Kita jalan-jalan di Madinah, kebetulan saya minta temenin sama anak Kiai Mustafa itu, ya. Dan saya kaget dia minum lagi berdiri, pakai gamis ya ala orang Madinah, terus minum berdiri. Saya bilang, oh hakaza ahlul Madinah, orang Madinah begini ya, kalau minum berdiri ya. Iya, kami boleh minum berdiri, tapi dimakruhkan, dilarang makan jalan-jalan. Gimana caranya makan jalan-jalan? Ya. Sampai sekarang di Madinah begitu, biasa minum berdiri. Ya antum kaget ya? Biasa aja. Di hadis tuh kalau orang khatam baca kitab hadis tuh biasa khilafiyah. Apalagi khilafiyah di zaman Rasul, tapi baru muncul setelah zaman Nabi. An-Nabi SAW yabulu qa'iman. Qala Ibnu Umar. Dalam hadis Abu Daud, beliau mengatakan, aku mengintip Rasulullah naik ke atas genteng, ke atas atap. Orang Madinah itu kan gak punya atap kayak kita, dia kedak, jadi bisa naik. Abdullah bin Umar itu ngintip Rasulullah SAW. Jadi Nabi buang air kecil jadi hadis, antum kalau buang air kecil jadi hadas. Beda ya. Jadi suatu hukum. Karena yang menyaksikan beliau buang air kecil kan cuma azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan azwaja. Bisa. Ya. Kalau dia mau azwaja, terus setnya kebacaannya masih S. Baik. Apa kata Sayyidatuna Aisyah yang mengatakan Nabi buang air kecil berdiri, maka dia kazib. Kenapa? Karena Aisyah tidak pernah menyaksikan Nabi kalau buang air kecil berdiri. Nabi yang pertama kali buat di kalangan orang Arab toilet dalam kamar. Nabi dulu nggak ada, cuma Rasulullah yang buat, sallallahu alaihi wasallam. Maka berbedalah hadis ahlul bait azwajun Nabi dengan hadis kharijul bait, dakhilul bait, kharijul bait. Jadi kita harus bedakan.
hadis di dalam rumah Rasulullah dengan hadis di luar rumah Rasulullah. Maka ada cara jamaknya. Jika Nabi lagi di dalam rumah, lagi santai, lagi nginep, maka beliau buang air kecil jongkok. Tapi jika beliau di luar rumah, beliau fleksibel. Tergantung kalau bandara, ini bukan pembenaran ya. Kalau di bandara tuh boleh sudah. Tapi ada satu sunnah yang hilang, dilihat orang. Karena Nabi idza bala, gimana sih di hadis Abu Daud? Nabi jika ingin qada'ul hajah, maka yatlubul khala, mencari khala. Apa arti khala? Tempat yang sepi. Itu sunnahnya. Jadi salah satu sunnah yang Nabi konsisten itu adalah mencari tempat yang orang nggak lihat, tapi masih kelihatan nama Abdullah bin Umar. Oh, berarti kira-kira gak kelihatan sama orang. Dan ini menunjukkan bahwa terlihat pun tidak haram. Ya, yang penting jangan kelihatan lawan jenis. Itu menjijikkan kelihatannya. Baik. Berarti ini khilafiyah di zaman Rasulullah SAW, munculnya di zaman sahabat. Apalagi kalau kita lagi sholat, maaf nih para akhwat, lalu lewat anjing, batal? Pakai hadis loh. Quti'atis shalah bi mururil kalbi wal himari wan nisa. Ini kan gawat ini. Itu Abdullah bin Umar langsung disidang sama Sayyidah Aisyah. Hal addaltumuna bil kalb. Gitu. Loh, kamu berani menyamakan kami kaum perempuan sama dengan anjing dan himar? Itu kalau perempuan ngomong kira-kira nyolot gitu. Nyolot itu. Masa batal sholat kalau lewat anjing, himar, dan perempuan? Berarti sama dong perempuan sama anjing. Maka Sayyidah Aisyah dalam Sahih Bukhari dan Muslim mengatakan, Rasulullah sholat, aku di depannya, wa ana haid. Kurang apa? Udahlah perempuan tidur depan Nabi, wa ana haid. Berarti ziyadah wan nisa ini laisa minal hadis. Tambahan an-nisa di situ ini bukan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ada ihtimal kemungkinan kedua itu mansuh. Ya, dihapus. Cuma mana mungkin dihapus. Berarti itu bukan minal hadis ya, laisa minas sunnah. Nih khilafiyah di zaman Rasul, tapi baru munculnya. Oh, ini masih banyak loh. Kita sekarang keluar, pindah ke zaman sahabat, lebih seru lagi. Di sini muncul definisi bid'ah. Jadi antum nggak usah pakai kitab aneh-aneh, cukup Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, katanya kalau pakai Ibnu Taimiyah muskilah, pakai Imam Nawawi muskilah, kita ikut mazhab. Kita langsung saja kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah, kata kawan. Ngomong begitu 10 tahun lalu, sampai sekarang belum khatam itu Sahih Muslimnya. Jadi 20 tahun lalu saya ketemu dia. Apa kata dia? Langsung saja pada Al-Quran dan Sunnah. Sunnah yang mana? Sahih Bukhari Muslim. Hatta al-yawm ya, la yakhtatim bi ayyi kitab min sunnah kecuali arba'in. Dia khatam arba'in berkali-kali. Tapi kita tes juga hafalan arba'in juga nggak hafal. Sama kayak kita banyak yang lupa. Baik. Masih ingat riwayat Jam'ul Quran? Masih ingat pengumpulan Quran? Ini polemiknya dahsyat. Di beberapa kajian saya sudah pernah singgung. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu didatangi oleh Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Sayyidina Umar? Wahai Khalifatul Rasul. Cuma beliau yang dapat gelar Khalifatul Rasul ya, Sayyidina Abu Bakar. Khalifah artinya pengganti. Maka tidak ada khalifah di zaman Nabi. Khalifah setelah Nabi, karena khalifah artinya pengganti. Wahai Khalifatul Rasul, engkau mengirim para hufaz keluar. Umar nih cemas. Apa kata Umar? Seandainya mereka mati fisabilillah atau mereka dijebak di tengah jalan, maka para hufaz berkurang drastis. Riwayatnya kan agak ikhtilaf antara 70 sampai 700. Bagi saya tidak masalah, ini namanya lit takfir, menunjukkan jumlah yang banyak.
bahwa yang